Nah, setelah ngamen-ngamen tadi itu, ketemu Mas Ponda yang gitaris itu. Aku dulu juga sempat diajak ngeband sama dia, tapi vakum karena aku sibuk ngamen sendiri. Terus aku dipecat. Terus, nah sebenarnya dari SMA pun sebenarnya aku sudah suka nulis. Jadi ngamen. Sekarang aku ngerasa aku udah punya uang untuk rekaman. Akhirnya aku merealisasikan apa yang tak pengenin. Aku pengen laguku direkam. Akhirnya aku rekaman lah itu lagu pertamaku, Bintang dan Kamu itu. Tak tulis sebenarnya udah banyak, tapi semakin kesini aku tak sortir toh, nggak semua karyaku bisa tak rekam. Bintang dan Kamu itu 2014 kayaknya, kalau nggak 2015. Iya. Apa ya? Aku pengen berkarya toh. Aku pengen punya satu lagu. Sing kuwi aku banget ngono. Itu benar-benar keluar dari otakku semua tuh. Semuanya dari isian base ya kuwi metu saka otakku, dari gitarnya juga. Makanya waktu rekaman tuh aku ada di situ dan itu on the spot, aku nggak ada workshopan tuh nggak. On the spot, Mas bassnya ini ya, drumming ini, gitarnya ini. Dan itu aku goblok sih, karena cahanyaran. Ternyata hal yang paling pertama harus aku lakukan adalah orang harus tahu aku dulu. Makanya akhirnya aku main YouTube dulu. Iya, Felix Official. Itu tapi kan itu belum ada, maksudnya subscribernya masih sedikit. Makanya jalan satu-satunya supaya orang tahu aku dan cara memperkenalkan suaraku ya dengan lagu-lagu yang aku cover, otomatis kayak gitu. Itu menurutku loh. Karena aku nggak tahu nggak ada cara lain lagi. Aku nggak masuk label. Itulah alasan kenapa aku cover lagu sekarang. Main YouTube. Aku main YouTube akhirnya kan. Ya itu sebenarnya sembari aku main YouTube pun aku juga menyiapkan materi-materi laguku sendiri sebenarnya. Dan kalau YouTubeku udah banyak orang tahu, harapanku sih banyak orang juga yang tahu laguku gitu loh. Gini loh, jujur aku tuh nggak ngerasa apa ya istilah ini. Kalau viewer dari YouTube itu bukan patokan bukan patokan buat aku bahwa udah banyak yang tahu aku. Aku nggak ngerasa kayak gitu. Maksudnya kalau misalnya nih dalam satu waktu aku main di suatu tempat terus banyak orang yang datang itu gara-gara cuma pengen nonton aku, baru aku yakin aku dikenal orang gitu loh. Tapi kalau itu patokannya adalah viewer YouTube, aku enggak deh, kayaknya aku enggak seterkenal itu gitu. Ya respon memang banyak, tapi itu enggak bikin aku jadi ngerasa maksudku, wah Felix sekarang gini-gini. Enggak tuh, aku masih biasa maksudku. Aku juga masih ngamen kok gitu loh. Aku juga masih ngamen di kafe, di hotel. Aku biasa wae gitu. Kalau ada orang yang misalnya bilang, wah kayak saiki ra tau metu, sombong. Aduh, capek aku kalau ada yang kayak gitu juga. Masalahnya orang yang ngomong kayak gitu itu belum tentu kenal sama aku pasti. Kalau dia kenal aku, dia nggak akan bilang kayak gitu. Dia mungkin sekedar kenal dan mereka pikir wah aku ini main cover ya, gini. Maksudku, wah aku pusing gak nanggepi kayak gitu tuh. Makanya aku mencoba keluar dari energi negatif itu tuh. Ya follower Instagram memang tambah banyak dan ya itu mungkin ada yang bilang follower Instagramku beli loh. Subscriber YouTube juga ada yang bilang aku beli loh, Bay. Tapi aku juga nggak jawab mereka. Maksudku aku mau ngejelasin apa sama orang-orang yang kayak gitu loh. Terus aku harus ngebuktiin ini loh, aku nggak beli. Buat apa? Mereka nggak percaya juga nggak apa-apa gitu loh, nggak ada gunanya buat. Dan secara follower dan subscriber beda tuh, tambah banyak. Ada nggak satu followermu ataupun subscribermu yang ekstrim? Dalam artian ada nggak haters yang ekstrim? Ada komen atau apa? Lewat komen sih sementara ini. Jadi ada satu hater, aku yakin sih dia nggak subscribe sih. Aku yakin dia nggak subscribe.
Karena gue ngonek-ngonek ngata-ngatain aku bener-bener gila. Ngata-ngatain apa? Jadi aku kan bukan gitaris ya. Oh iya. Main gitarku pakai kapo kayak gitu. Terus dia ngatain caraku main gitar. Gue ini goblok. Tapi itu real account. Fake account. Oh, fake account. Dia mungkin orang yang kenal sama aku cuma pakai fake account tuh loh, untuk ngeluarin unek-uneknya tuh loh. Oh iya. Yang real account nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Ada satu di Instagram. Itu di Instagram Kak. Waktu itu tuh ada yang bilang, oh ini ya YouTuber yang subscribernya beli. Gitu. Oh iya iya. Terus waktu itu tak counter langsung toh, aku bilang, Mas itu pas hari raya kemarin, kamu hari raya kok fitnah Mas, aku bilang gitu. Terus dia jawabnya gini, enggak, aku tuh cuma tanya kalau iya, kalau bukan berarti bukan kamu orangnya. Dia bilang kayak gitu toh. Terus akhirnya tak jawab, kamu kemarin yang perkosa anjing tetanggaku ya, aku bilang. Kamu jawab aja, kalau bukan berarti bukan kamu orangnya, aku bilang. Terus akhirnya tak post di IG story. Lalu dia diserbu tuh loh. Akhirnya diserbu sama followerku. Dihujat langsung. Itu cowok cewek? Cowok. Cowok ya? Bilang ada lah. Kayaknya ada. Di sini ada. Tapi dia diserbu di Instagram. IGTV-nya dia. Tapi IGTV-nya dia sekarang dihapus. Oh. Nah, secara finansial nih. Wah iya, ini penting nih. Nah, secara finansial maksudnya apa lagi? Ya finansial materi. Masukan. Dengan dia sekarang. Iya, secara ya, kan jelas ada perbedaan tuh. Pasti. Pasti ada perbedaan. Pasti. Nah, tujuan utama bukan sih yang katakan nek boso kerana posisi terkenal lah. Gitu. Nah, itu ada di list cita-citamu nggak sih? Gini Mas, kalau cita-citaku tuh cuma satu Mas. Cita-citaku tuh cuma hidup bahagia terus tuh. Tapi gini, kalau kita orang hidup itu memang nggak harus cari uang. Aku nggak akan cari uang. Ya. Aku akan barter aja kayak orang-orang dulu. Ya. Karena sekarang apa-apa bayar, ngoyoh ya bayar, mangan ya nek aku naik saiki kudu tuku. Akhirnya ya aku cari uang. Ya itu tadi, kalau orang hidup itu memang nggak diharuskan untuk cari uang, aku nggak akan cari uang. Kalau finansial itu bohong besar kalau aku jawab nggak nambah ya. Itu bohong besar. Jelas nambah dan nambahnya ya lumayan lah. Dari yang segini jadi segini. Terakhir aja, nggak usah nyebut angka. Perandaiannya. Dulu tuh aku punya cita-cita kalau aku punya uang. Aku pengen pergi ke Swiss sama Norwegia untuk beberapa bulan tuh. Dan kalau aku lakuin sekarang kayaknya aku bisa untuk beberapa bulan. Untuk ke sana. Untuk ke sana. Oh, iya. Tapi kan aku nggak ada yang tak prioritasin dulu, jadi aku nggak ke sana. Ya. Itu cita-cita. Ya mobil nek sing second lah ya. So, nek per bulan ya. Kan fluktuatif ya. Fluktuatif. Tapi nek tak rata-rata itu sebulan ya, sebulan sekali iso umroh lah ya. Cak umroh. Oke. Ya wis lah. Ngerti. Maksudnya wong ki tak netralisir nih. Dari kata ngobrol. Kui mau nganu Mas, tak ralat kui mau iso umroh tiap bulan tapi ngimpi tok gitu. Ngimpi. Dalam otakku tuh aku pengen berkarya lalu punya uang. Itu jelas ada. Ya. Tapi uang itu untuk apa? Itu mungkin yang lebih pengen aku bahas. Jadi aku pengen tuh loh. Pengen cita-citaku bukan cuma musisi Mas, tapi banyak uang tuh. Oh, iya. Karena kalau banyak uang kita bisa bantu banyak orang juga. Menurutku itu arti hidup yang sebenarnya tuh. Bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang lain. Karena kalau tenaga aku terbatas. Ya. Tapi kalau aku punya uang, aku bisa bantu banyak orang. Ini ngomong sekuati tenan dia. Kenapa aku tanyakan? Karena ini buat motivasi orang juga. Terus aku juga pengen orang tuh ngukur, maksudnya kan istilahnya
buat jadi motivasi kalau kerja keras itu tidak mengkhianati hasil. Oh iya, jelas. Tuh, aku pengen. Aku percaya wi. Nah, aku percaya. Walaupun kapan ya. Kalau tempat tinggal sekarang masih ngekos mas. Masih ngekos karena aku kalau penghasilan nambah itu menurutku nggak harus gaya hidup jadi berubah. Karena menurutku gaya hidup ya udah biasa aja lah. Wes biyen mangan nasi sarden ya udah, sekarang nasi sarden juga tetap kolu kok. Pete ya. Pete loh, enak banget. Suka banget sama pete. Nasi sambel tuh loh. Wah. Kalau untuk perubahan gaya hidup misalnya mas, kalau misalnya kamu tanya, itu sebenarnya nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Sama sekali nggak ada yang berubah. Dari dulu juga rambutku ya berantakan tetap loh. Nggak lalu ke salon temen. Saya duit oke salon di blow gitu. Ya. Nggak juga sih. Menurutku nggak harus. Jadi rootsnya masih sama ya? Masih sama sih mas kalau. Nggak ada yang berubah. Nongkrong ya tetap karo konco-konco nang warung kopi walaupun aku kurang ngopi. Nah, stimulus itu mungkin yang perlu disampaikan bahwa ya tetap berkarya. Iya. Ini tapi tetap itu ya Mas Feli kan? Iya betul. Jadi gimana? Kalau aku menanggapi fenomena cover yang kan setelah kamu banyak banget sekarang. Karena aku setelah aku cover juga jadi banyak juga teman-teman di Jogja tuh yang mulai baru-baru cover. Tapi kalau aku memang tujuanku kayak misalnya jualan tuh lah. Karena aku penyanyi jadi aku cuma pengen orang tahu suaraku gitu loh mas. Dengan apa yo? Dengan salah satunya dengan cover itu akhirnya. Gimana orang tertarik dengar suaraku yo dengan lagu yang udah pernah mereka dengar sebelumnya. Pada akhirnya kayak gitu. Makanya ya wis iki caraku memperkenalkan sopo aku. Iya. Kayak gitu simpelnya. Suatu saat pasti gaya lagu dewe nggak mungkin edan wah. Aku ya. Mulai kamu dimulai dari bikin lagu. Apalagi aku sebenarnya kan dari awal karya tuh mas. Tapi karena itu menurutku kurang memuaskan dari sisi publikasi, makanya kayaknya aku butuh putar otak ya. Putar otak, nggak ada cara lain lagi selain cover. Nah, nantinya seandainya nih, tiba-tiba kamu ngeluarin album nih, terus booming, boom. Kan berarti kamu udah jadi bukan penyanyi cover lagi. Habit tuh bakal berubah nggak? Habitmu untuk kan, kalau sekarang kamu kan membuat video-video cover itu hampir sering ya. Setelah itu keluar, apakah kamu akan fokus di chance yang istilahnya jalan baru lagi itu atau tetap habit yang lama tetap dibawa yang cover-cover itu? Jadi fokusku pasti nanti akan beda mas. Fokusku pasti akan ke karya-karyaku sendiri dan kalaupun aku nge-cover itu buat refresh aja. Karena nanti orang akan bilang wah sekarang temen saiki terkenal ya wis wegah nyanyi ke lagune wong apa meneh lagune koncone dhewe ngono kan ya wagu juga engko dadine. Makanya nek aku saiki kakangku nek misalnya saiki aku gak aktif ngoper ya karena aku pengen memperkenalkan diri aja. Tapi kalau misalnya aku besok udah berhasil dengan lagu-lagu sendiri, aku juga pasti akan fokus tapi dengan tidak meninggalkan habitku yang sekarang secara penuh gitu. Oh iya. Ternyata dari pelakunya sendiri ada penjelasan seperti ini kan. Jadi ya cukup nek bagiku sendiri cukup memuaskan. Maksudnya yang penting nek kita nggak bisa nyandingin semua orang. Iya pasti. Mas. Kamu ngelakuin jalanmu. Pasti. Yakin gitu. Iya. Buktinya kamu kan berhasil. Nyenengin semua orang, maksudnya nyenengin followermu lah. Iya, ukuran berhasil itu kan beda-beda. Tapi minimal kalau untuk aku pribadi sekarang, kalau dari segi apa ya, orang yang kenal nambah lah. Ya. Orang yang kenal itu jadi nambah. Ya. Nambah silaturahmi, nambah pahala ya. Nambah pahala, nambah emak. Nambah semangat. Nah, cukup yang cover ini. Biar orang-orang itu pada tahu. Jadi karena apa ya? Ya biar orang nilai, maksudnya orang bebas menilai sih. Mau menghujat juga tapi ya aku nggak apa-apa. Iya. Kita Beatles banget sih yang menghujat. Ya. Itu Tuhan pun Tuhan loh ada yang menghujat.
Kita udah tahu nih, maksudnya dari sisi pelaku, dari musisi Mas Faridi ternyata misinya juga mulia sebenarnya. Misinya mulia. Amin. Nah, ini aja statement terakhir dari Iya, karena statement terakhir ini bahasnya bulat nanti ya mau. Ya jalan hidupku yang jelas gini, kalau aku meyakini satu hal, apa yang kita pikirkan itu yang akan membawa kita kemana gitu. Dari kecil tuh mikirku cuma aku jadi penyanyi pasti, karena dari TK tuh aku nyanyi di depan kelas. Kesimpulannya ya nek tekan saiki aku nyanyi itu berarti apa yang tak pikirin dari kecil sampai sekarang tuh membawaku sampai sekarang tuh. Pikiran yang aku bawa dari dulu itu benar-benar membawaku sampai sekarang ini. Ya sampai saat ini itu maksudnya bukan aku sukses itu enggak, jadi sukses intinya aku hidup dari nyanyi. Aku hidup benar-benar dari nyanyi, aku nggak kerja apapun selain nyanyi. Ngerjain yang enak-enak aja. enak-enak. Jadi apa yang kamu pikirkan itu apa yang terjadi loh. Semacam doa berarti ya? Kayaknya iya. Doa yang tidak tersirat. Kayaknya iya mas. Kalau ada orang yang motivator itu bilang apa yang kamu pikirkan itu akan kejadian, kekuatan pikiran tentang itu. Kayaknya itu yang terjadi sama aku sekarang. The power of mind. Ya, kayaknya itu yang terjadi sama aku sekarang. Ya. Great, nice. Tapi memang harus melewati, yoi mau. Ya. Aku pengen tadi penyanyi, tapi aku tuh dari gelandangan DC, dari gembel DC, dari sales di palak nang pasar, kayak gitu. Tapi akhirnya sampai sekarang panjang kayak roller coaster loh. Kadang-kadang kita muntah di atas, terus melukok di bawah. Jadi aku punya ini mas, aku punya kata-kata tuh gini. Sing tak rasa ke intisari apa yang aku alamin dari selama ini aku hidup tuh. Jadi susahku, senengku, aku pernah kehilangan. Itu tuh kayak nikmat Tuhan dalam bentuk lain tau. Oh iya. Jadi tak nikmatin, iya ini nikmat Tuhan gitu. Tapi dalam bentuk lain, bukan dalam bentuk aku guyu, seneng-seneng atau party. Ini nikmat Tuhan dalam bentuk lain tuh. Itu yang bikin aku kadang-kadang tetap survive akhirnya. Itu aku dengan Felix. Ya ngono gue. Itulah hidup. Itulah hidup.